Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengurusan jenazah dengan menggunakan media poster. Yang pertama ada memandikan jenazah. Nah, syarat orang yang memandikan jenazah ini yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga niat, yang keempat mengetahui hukum memandikan jenazah, dan yang kelima adalah amanah, artinya dapat menutupi aib jenazah ini. Dan yang kedua adalah mengkafani jenazah. Nah, mengkafani jenazah ini merupakan proses membungkus orang yang dinyatakan telah meninggal dunia dengan selembar kain atau lebih, yaitu menggunakan kain kafan. Kemudian yang ketiga ada menyolati jenazah. Nah, sholat jenazah ini berbeda dengan sholat wajib ataupun sholat sunnah, dan hukumnya adalah fardu kifayah. Yang terakhir, proses yang keempat ada menguburkan jenazah. Nah, menguburkan jenazah ini merupakan proses akhir dalam pengurusan jenazah. Demikian penjelasan secara singkat mengenai pengurusan jenazah dengan menggunakan media poster. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar PAI akan mempraktikkan tentang proses kepengurusan jenazah. Nah, yang mana tahapan awal ataupun langkah pertama dari proses kepengurusan jenazah yaitu memandikan jenazah. Bisa kita lihat di sini ada boneka sebagai media sumber belajar dalam pemandian jenazah ini. Lalu kemudian ada air yang suci. Lalu kemudian ada sabun, ada gunting, ada kain, lalu ada handuk, dan terakhir ada air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Tahapan awal dalam pemandian jenazah ini yaitu kita harus membuka pakaian jenazah terlebih dahulu. Jika sudah memungkinkan, jika masih memungkinkan untuk langsung dibuka, bisa langsung dibuka ya pakaiannya. Tapi kalau tidak memungkinkan, bisa menggunakan gunting untuk nanti membuka pakaiannya. Nah, di sini di boneka yang saya gunakan ini, bonekanya sudah memakai pakaian yang memang tidak bisa untuk dilepas. Nah, ini sudah permanen dan sudah dijahit ya. Jadi bonekanya keadaan seperti ini. Selanjutnya, ketika jenazah atau si mayit ini sudah dibukakan pakaiannya, lalu kita membersihkan kotoran yang ada di tubuh si mayit ini dengan cara memencet secara perlahan ataupun menekan pada bagian perut si mayit secara perlahan. Seperti ini, ditekan sampai dipastikan semua kotoran sudah bersih dan keluar semua. Nah, jika sudah, kita akan membersihkan kotoran yang keluar tadi dari kemaluan si mayit, yaitu dengan cara mengusapkan sedikit air sampai bersih bagian depan dan bagian belakangnya. Seperti itu. Setelah itu, kita akan berlanjut pada proses selanjutnya, yaitu mewudukan jenazah ataupun si mayit seperti wudunya orang biasa. Nah, sebelumnya ini kita keluarkan tangannya seperti ini agar terlihat ya, agar memudahkan juga. Lalu kita ambil air untuk mewudukan si mayit ini. Yang pertama, diawali dengan berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Yang kedua, dengan membasuh muka atau wajah. Lalu yang ketiga, dengan membasuh tangan, dimulai dari tangan yang kanan. Kemudian tangan kiri. Lalu membasuh sedikit kepala atau rambut di sini 3 kali juga. Dan yang terakhir itu membasuh kedua kakinya, dimulai dari yang kanan. Jika sudah selesai, kita masukkan kembali tangannya agar tidak terlihat. Selanjutnya, kita akan memandikan si mayit ini dengan air yang bersih dan suci.
Lalu kita akan menyabunkan si mayat ini secara merata agar bersih. Terbalik. Sudah, kita basuh kembali dengan air. Pastikan semua sabun sudah hilang dan bersih. Kita sudah selesai memandikan jenazah tadi, si mayat tadi, kita akan basuh dengan air yang sudah dicampurkan kapur barus. Jika sudah selesai dimandikan, kita akan mengeringkan si mayat ini dengan menggunakan handuk. Dikeringkan, bagian belakangnya juga. Lalu kita akan mengganti kain yang sudah terpakai dengan kain yang baru. Kemudian kita tutup jenazah ini dengan kain yang baru. Dan setelah selesai, kita angkat jenazahnya dan jenazah pun siap untuk dikafani. Sebelum kita praktek bagaimana cara mengkafani jenazah, terlebih dahulu saya akan menunjukkan alat-alat apa saja yang akan digunakan untuk mengkafani jenazah. Yang pertama itu ada kain kafan. Di sini saya ada 5 lembar kain kafan. Terus yang kedua ada wewangian. Terus yang ketiga ada kapas. Terus yang keempat ada tali. Di sini ada 5 buah tali. Terus di sini saya akan menggunakan bantal guling sebagai jenazahnya. Untuk langkah pertama, kita bentangkan terlebih dahulu kain kafan sehelai demi sehelai. Untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 lapisan. Lapisan pertama untuk menutupi seluruh badan, lapisan kedua untuk kerudung kepala, lapisan ketiga untuk baju kerudung, lapisan keempat untuk menutup pinggang hingga kaki, dan lapisan kelima untuk menutup pinggul. Dan untuk jenazah laki-laki terdiri dari 3 lapisan. Selanjutnya, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang yang sudah ditaburi wangi-wangian. Selanjutnya, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selanjutnya, untuk jenazah laki-laki, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan sebanyak 3 atau 5 ikatan. Jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan mayat, maka tutuplah bagian kepala dan kakinya yang terbuka dengan daun kayu, rumput, atau kertas. Selanjutnya untuk jenazah perempuan, tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya, pakaikan sarung, pakaikan baju kurung, dandani rambutnya dengan 3 dandanan, lalu julurkan ke belakang, pakaikan kerudung, membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan, lalu digulungkan ke dalam. Yang terakhir, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Jika semuanya sudah diterapkan, maka akan jadi seperti ini dan mayat siap untuk disolat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai media pembelajaran yang digunakan dalam praktek sholat jenazah. Di sini media yang digunakan yaitu guling dan kain kafan yang sudah dijelaskan sebelumnya atau dilakukan sebelumnya. Lalu media pembelajaran tersebut disimpan dihadapkan di hadapan siswa, lalu siswa mulai berbaris ditunjuk oleh guru untuk melakukan praktek sholat jenazah. Sebelum melakukan atau melaksanakan praktek sholat jenazah,
diharapkan guru menjelaskan kembali mengenai tata cara melakukan sholat jenazah. Yaitu yang pertama yaitu niat. Niat melakukan sholat jenazah yaitu adalah. Nah, berikut ini niat untuk sholat jenazah laki-laki. Mari kita simak. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Bagi jenazah perempuan, perbedaannya adalah pada bacaan mayyiti ke mayyitati. Usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Lalu yang kedua yaitu takbiratul ihram dan membaca surat Al-Fatihah. Setelah selesai takbiratul ihram kembali lalu membaca sholawat Ibrahim seperti ini. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lalu setelah selesai membaca sholawat Ibrahim, selanjutnya takbiratul ihram kembali dan membaca doa untuk jenazah. Lalu setelah selesai membaca doa untuk jenazah, takbiratul ihram kembali dan membaca doa. Setelah semuanya selesai, maka akan ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaira Janata ini dari kelompok 6 PMSB. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai tata cara pelaksanaan penguburan jenazah. Nah teman-teman, jadi pada tahap penguburan jenazah ini ada 5 poin yang mesti kita lakukan dan semuanya ini tidak boleh ada yang terlewat. Nah yang pertama itu adalah jenazah dibuatkan lubang kubur. Nah yang mana lubang kuburnya ini terdapat satu liang lahat yang sepanjang jenazah. Misalkan jenazah sepanjang 2 meter, berarti liang lahatnya juga sepanjang 2 meter. Dan tinggi dari lubang kubur ini setara dengan orang yang berdiri. Nah lalu yang kedua itu nantinya jenazah dihadapkan ke kanan dan dihadapkan ke kiblat. Kayak contohnya misalkan ini kanan dan ini merupakan kiblat, jadi nanti jenazah dimiringkan seperti ini menghadap ke kanan dan ke arah kiblat. Nah lalu poin yang ketiga adalah jenazah nantinya dibukakan tali-tali pengikat kain kafannya dari atas sampai bawah, semuanya pokoknya dibukain. Nah nantinya jenazah juga diharapkan untuk ditempelkan pipinya ke tanah dan pipi dan ujung kakinya. Jadi dimiringkan seperti ini, pipinya dan kakinya dikenakan ke tanah. Lalu yang keempat, nantinya setelah dikubur semua, nah tanah kuburan ini diharapkan agar bisa lebih tinggi daripada tanah biasa gitu kan, misalkan lebih tinggi 1 jengkal lah seperti itu. Dan yang terakhir, poin yang tidak boleh dilupakan juga adalah mendoakan jenazah agar jenazah senantiasa diampuni dosa-dosanya. Nah kurang lebih itu saja teman-teman yang menjadi poin-poin penting pada saat penguburan jenazah. Nantinya agar lebih jelas akan kami berikan video animasi buat teman-teman nih, biar teman-teman bisa lebih paham terkait cara pelaksanaan penguburan jenazah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.